negeri, laskar yang ingin berbakti, mengabdikan diri, menyisihkan diri untuk bangsa ini. Berlari menggapai bintang, berjuang mati-matian hingga fajar, mengais harapan, menuai kesempatan. Kami anak negeri bukanlah seorang jutawan, namun sebuah pengorbanan untuk bangsa Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Tanah air Indonesia, di mana tempat lahir kita, tempat bertumbuh kita. Indonesia merupakan negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis berasal dari kata rule of law. Negara hukum menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Nah, konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin, dan arena itu bersifat universal. Nah, dalam hak warga negara di bidang sosial, dalam pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan. Hak asasi manusia di bidang sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, dan hak atas pendidikan. Dalam perubahan UUD 1945 ditentukan sebagai Pasal 28H ayat 3, perubahan UUD 1945 menentukan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 1 perubahan UUD 1945 menentukan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal 31 perubahan UUD 1945 bahwa ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ayat keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjalankan hukum negara Indonesia dan juga sesuai hak asasi manusia.